kembali merendam rumah warga di kawasan seberang kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menjamin rencana pembukaan jalan umum dilakukan untuk kepentingan negara. Panwascam Kota Jambi temukan ketidaksesuaian C1 dari TPS dengan hasil yang diunggah ke Sirekap. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 27 Februari 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karani Utari. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemirsa, meski sempat surut, kini banjir kembali merendam rumah warga yang berada di seberang kota Jambi. Dan akibatnya masyarakat saat ini sulit untuk beraktivitas dan juga terpaksa menggunakan sampan. Banjir kembali merendam rumah warga di kawasan seberang kota Jambi. Banjir ini kembali meningkat sejak 1 pekan terakhir karena luapan air Sungai Batanghari. Padahal sebelumnya banjir sempat surut. Namun tidak berlangsung lama, Sungai Batanghari kembali meluap dan merendam pekarangan rumah warga. Akibatnya masyarakat sulit untuk beraktivitas dan terpaksa menggunakan sampan atau perahu. Seorang warga seberang kota Jambi, Muhammad Sopian, mengatakan banjir yang merendam pekarangan rumah warga ini dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga berharap banjir tidak terus naik agar tidak menyulitkan masyarakat saat beraktivitas. Sudah berapa lama ya? Hampir udah lama lah. Terus kondisi airnya gimana, naik turun? Saya itu kira-kiranya kalau sampai sini dalam masih naik. Ada 2 meter. Nah, Ada 2 meter. kalau kira-kiranya ada lagi kita 2 meter lah. Menurut warga, banjir ini sudah 2 bulan lebih merendam rumah mereka atau sejak akhir tahun 2023. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah, baik berupa bantuan sumber air bersih maupun bantuan lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, situasi daerah kembali menghangat terkait rencana pembukaan jalanan umum untuk aktivitas angkutan batubara. Gubernur Jambi Al-Haris menjamin rencana pembukaan tersebut dilakukan untuk kepentingan negara. Jujur, kondisi pendanaan kita. Menyikapi kembali menghangatnya situasi daerah terkait rencana pembukaan jalan umum untuk angkutan batubara yang sedang dimatangkan pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan bahwa rencana pembukaan tersebut dilakukan untuk bisa menjamin pemenuhan pasokan 20% batubara bagi PLN dan juga sejumlah kebutuhan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Skema pembukaan ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan jalur air bagi tambang-tambang yang jauh dari aliran sungai. Distribusi batubara melalui jalan umum nantinya hanya akan menyambungkan mulut tambang menuju pelabuhan terdekat dari 3 skema jalur yang sedang dikaji. Gubernur juga menekankan rencana pembukaan jalan umum untuk aktivitas pengangkutan batubara dilakukan bukan untuk kepentingan bisnis, namun untuk kepentingan negara. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya maksimal agar pembukaan terbatas jalanan umum untuk angkutan batubara tidak kembali menimbulkan kemacetan yang menyengsarakan masyarakat. Pemerintah itu membuka bukan untuk semata-mata bisnis, itu perlu diingat. Karena kewajiban pemerintah itu 20% harus untuk pasokan PLN. Nah, jadi jangan diartikan bahwa pemerintah membuka bisnis, bukan. Ini pasokan PLN kita. Rencana pembukaan jalanan umum untuk memaksimalkan penggunaan jalur sungai masih menunggu kesepakatan bersama Forkompinda sebelum nantinya diterapkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah masyarakat menolak adanya wacana dibukanya kembali aktivitas angkutan batubara menggunakan jalur darat karena masyarakat khawatir apabila kembali dibuka akan menimbulkan kemacetan panjang.
Sejumlah pengguna jalan di lingkar selatan Kecamatan Kota Baru Jambi menolak akan kembalinya aktivitas batubara menggunakan jalan umum. Penolakan tersebut karena ada kekhawatiran masyarakat akan timbulnya kemacetan apabila kendaraan batubara kembali melintas. Sebagian besar masyarakat meminta pemerintah agar dapat lebih memperhatikan para pengguna jalan dengan tidak mengizinkan aktivitas batubara melintas di jalan umum, namun tetap menggunakan transportasi jalur sungai. Kambing Saro, masalahnya pasti jalan macet. Kedua juga kita ngantri minyak pasti susah juga pasti. Sementara itu, Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi Citra Darminto mengatakan adanya wacana aktivitas batubara menggunakan jalan umum hendaknya dapat dikaji ulang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Jalan yang melarang aktivitas tambang menggunakan jalan nasional. Citra Darminto meminta pemerintah untuk segera memfokuskan dan menyelesaikan jalur khusus angkutan batubara. Menyelesaikan jalur khusus ini, polemik batubara yang terjadi dapat diselesaikan. Walaupun mohon maaf dengan alternatif apapun mungkin yang sudah direncanakan. Karena kita harus ingat ya, karena terkait masalah tambang khususnya untuk hasil luaran tambang ini sudah jelas jalur khusus. Hingga saat ini aktivitas angkutan batubara menggunakan jalur darat belum secara resmi diaktifkan oleh pemerintah karena masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Sejumlah wacana telah disiapkan pemerintah terkait aktivitas transportasi batubara. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan angkutan batubara menggunakan jalur darat hanya sebagai menghubungkan mulut tambang dengan pelabuhan terdekat. Namun kebijakan tersebut akan terlebih dahulu meminta kesepakatan Forkompinda sebelum nantinya membuka jalur darat dan akan dilakukan tahap uji coba. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Jatanras mencari penyebab kerusuhan unjuk rasa sopir batubara di kantor gubernur. Polisi kini mendalami pelaku yang diduga menjadi provokator di balik kerusuhan tersebut. Penyidik Jatanras terus menggali informasi dari SK, salah seorang dari 6 orang tersangka kasus pengerusakan kantor gubernur Jambi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, SK terus diperiksa terkait penyebab kerusuhan dan mencari dalang kerusuhan. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, SK terprovokasi usai seseorang menyampaikan sesuatu menggunakan pengeras suara. Namun penyidik belum mendapatkan identitasnya lantaran SK tidak mengenalinya. Sebenarnya beberapa lagi, Pak. Ya, ada beberapa lagi yang sudah kita profil berdasarkan dokumen dari teman-teman wartawan di media sosial, itu sudah profil orangnya. Dan saat ini teman-teman dari tim sudah bergerak semuanya. Nah, satu yang sudah kita amankan, yang lainnya mereka tidak berada di tempatnya. Saat ini, penyidik fokus mencari 5 orang tersangka lainnya yang saat ini keberadaannya tidak diketahui. Kelima tersangka tersebut saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak KS Bara yang saat ini sudah 2 kali mangkir. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, untuk bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, untuk itu Gubernur Jambi Al-Haris meminta Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk bisa membangun sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan PUPR daerah. Gubernur Jambi Al-Haris meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk bisa membangun sinkronisasi pekerjaan pembangunan dengan PUPR daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Hal tersebut ditekankan Gubernur pada saat membuka rapat sinkronisasi program infrastruktur ke-PUAN tahun anggaran 2025 Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik dan juga berkualitas diperlukan adanya sinkronisasi program pembangunan antar wilayah. Melalui koordinasi yang baik ditargetkan dapat mengidentifikasi kebutuhan tiap-tiap daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur yang optimal. Perubahan kondisi iklim yang kemudian berdampak terhadap semakin cepatnya kerusakan infrastruktur memerlukan pola penanganan yang tepat dan komprehensif. Kompleksnya permasalahan pada sektor infrastruktur sangat memerlukan pembangunan yang terintegrasi agar saling memberikan manfaat bagi masyarakat.
serba cepat, serba bagus, yang dimana mereka sangat mudah sekali mengkritik kita. Nah kalau jalan jelek, kalau mobilnya terpuruk, nah ini mulai luar biasa pemberitaannya. Kenapa? Karena rakyat merasa pemerintah mesti hadir untuk mereka. Rakyat punya hak. Gubernur Al-Haris berharap melalui kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, sudah memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap pengajuan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada dikabulkan dan pelaksanaan Pilkada dilakukan menjadi 2 tahap. Pada hari ini, hari yang pelanggan daerah masing-masing yang menjadi pengajuan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada oleh sejumlah kepala daerah pada tanggal 29 Januari 2024 kini sudah memasuki tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Gubernur Jambi Al-Haris yang merupakan salah satu penggugat berharap bahwa gugatan tersebut bisa dikabulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan dalam 2 tahap. Tahapan pertama diselenggarakan di tahun 2024 untuk para kepala daerah yang terpilih di tahun 2019. Kemudian untuk tahapan kedua diselenggarakan di tahun 2025 untuk para kepala daerah yang terpilih di tahun 2020. Gugatan pemotongan masa jabatan kali ini diupayakan untuk bisa memberikan kesetaraan periodisasi 5 tahun bagi jabatan 270 kepala daerah yang terpilih di tahun 2020. Permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada dilakukan karena menilai masa sengketa pilkada yang panjang hingga memungkinkan pelantikan kepala daerah terpilih baru terselenggara di tahun 2025. Tidak adanya format pengisian penjabat bagi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 yang dipotong masa jabatannya di tahun 2024 juga menjadi alasan utama dari pengajuan gugatan kali ini. Yang pertama, kami berharap bahwa ada 2 tahapan pemilu, ya, satu didesain tetap di 2024, satu lagi didesain di 2025. Nah, tujuan kami pertama, karena memang jarak sengketa pilkada kita, kalau November pemilu kita, nah kita melihat bahwa ada rentang waktu luar biasa juga. Permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk ketentuan pasal 201 ayat 7, 8, dan 9 yang dinilai telah merugikan kepala daerah terpilih. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 6 dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi saat ini telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 6 dari 11 kecamatan di Kota Jambi telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024. Sisanya akan dilaksanakan awal bulan Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi masih melakukan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Dari 11 kecamatan di Kota Jambi, baru 6 kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi. Masih ada 5 kecamatan yang masih melakukan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kecamatan di Kota Jambi. Ditargetkan awal Maret 2024 sudah selesai dan segera diplenokan di tingkat kota. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan 6 kecamatan yang telah melakukan rekapitulasi tersebut yakni Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Danau Sipin, dan Kecamatan Pelayangan. Dan di kecamatan di Kota Jambi itu ada 6 kecamatan yang sudah melakukan rekapitulasi. Sementara untuk 5 kecamatan besar itu masih sedang berproses. Mungkin terakhir nanti Kecamatan Alam Berajo nanti yang terakhir menyelesaikan rekapitulasi. Saat ini pihaknya masih mengejar target rapat pleno rekapitulasi pemilu di tingkat kecamatan.
Terakhir di Kecamatan Alam Barajo yang akan dikebut karena jumlah TPS yang cukup banyak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan di Kota Jambi saat ini masih terus berlangsung. Panwascam menemukan adanya ketidaksesuaian C1 dari TPS dengan hasil yang telah diunggah ke aplikasi Sirekap. Rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kota Jambi masih berlangsung. Saat ini panitia pemilihan kecamatan terus melakukan perhitungan dan penyesuaian C1 hasil dari tempat pemungutan suara atau TPS dengan jumlah suara yang diunggah di Sirekap. Panitia pengawas pemilu kecamatan banyak menemukan ketidaksesuaian jumlah suara pada C1 dengan yang diunggah ke sistem rekapitulasi pemilu atau Sirekap. Salah satunya di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Meski demikian, hal itu telah dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan hasil pleno di tiap TPS. Dari hasil pleno yang kita laksanakan di lokasi Donorejo ini ada beberapa temuan dari kesalahan penulisan dan penjumlahan dari jumlah total suara dan total suara caleg ada juga, tapi kita lakukan perhitungan, ada yang dihitung ulang dan perbaikan. Saat ini 920 surat suara dari 184 TPS di Kecamatan Jambi Selatan telah usai diplenokan. Petugas kecamatan telah melakukan pengiriman logistik tersebut ke gudang KPU Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Estimasi pleno akan dilakukan selama 3 hari yang dikawal ketat ratusan personel kepolisian dan diawasi oleh jajaran Bawaslu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Selamat sore, Kliva. Bagaimana kondisi Kamtibmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Patria, bagaimana kondisi? Ya, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan digelar pada besok hari pada Rabu 28 Februari 2024. Adapun rapat ini digelar untuk menghitung kembali penghitungan surat suara yang ada kecamatan. Dalam rapat pleno ini akan dikerahkan 120 personel dari jajaran Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk pleno ini akan membawa satu kotak rekap yang berisi hasil plano untuk dibuktikan pada saat rapat pleno. Rapat ini sebenarnya bisa digelar pada sebelumnya, hanya saja terkendala pengiriman kembali logistik yang dari daerah 3T. Selanjutnya, rapat pleno ini telah diklaim oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 90% persiapannya. Hanya tinggal menunggu kebutuhan lainnya. Untuk estimasi rapat ini akan digelar 2-3 hari berdasarkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Baik, selain pengamanan, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu setempat, Kliva? Ya, dari pengawasan Bawaslu sendiri, pihak Bawaslu sudah melakukan pengawasan melekat mulai dari tingkatan bawah, dari pada saat pendistribusian logistik, pencoblosan, hingga pengembalian logistik ke gudang KPU. Selain itu, Bawaslu juga akan mengerahkan jajaran bawahnya, yakni Panwascam, untuk berada langsung di tempat rapat pleno besok hari di gudang KPU. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kliva. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten akan digelar 1 Maret 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak penyelenggara agar pelaksanaan dapat berjalan aman dan lancar.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi melakukan persiapan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada pemilu 2024 tingkat kabupaten. KPU merencanakan pelaksanaan pada tanggal 1 Maret 2024 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Broni, Kota Jambi. Ketua KPU Muara Jambi Al-Mutakin mengatakan, setelah melaksanakan rapat internal pihak penyelenggara, KPU juga akan beraudiensi bersama pihak keamanan agar pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten nantinya berjalan aman dan lancar. Sebelum rapat pleno digelar, KPU juga telah menyebarkan undangan kepada parpol dan para saksi untuk hadir dalam pleno rekapitulasi. Rapat pleno tingkat kabupaten kita akan melakukan persiapan rapat-rapat terlebih dahulu, berapa yang bisa kita tergantung dinamika nanti gitu kan. Artinya kita sebelum kita melaksanakan kita kasih target berapa kecamatan yang bisa selesai sehari gitu kan, nanti bisa disesuaikan selanjutnya. Hingga kini KPU Muara Jambi belum dapat memastikan kecamatan mana yang nantinya terdahulu untuk membacakan rekapitulasi suara. Sedangkan pleno rekapitulasi ditargetkan rampung pada 2 Maret 2024. Azam Apnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, sementara untuk tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di tingkat Kota Sungai Penuh akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Untuk itu ratusan personel kepolisian akan disiagakan untuk bisa mengantisipasi gangguan keamanan selama rapat pleno ini berlangsung. Saat ini kondisi pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur aman dan kondusif. Tahapan pemungutan suara di 713 TPS berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tahapan pergeseran logistik dari TPS hingga ke kecamatan dan kembali lagi ke gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu akan dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024. Perhitungan rekapitulasi yang akan digelar di gudang KPU terbuka untuk umum dan polisi memastikan keamanan terjaga saat rapat berlangsung. Kapolres Tanjung Jabung Timur, Heri Supriyawan mengatakan 120 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 hingga tuntas. Pengamanan yang dilakukan oleh Polri dilakukan dengan pola terbuka dan tertutup. Kapolres mengimbau kepada para saksi dan tim sukses agar menunggu hasil dari rapat pleno tersebut. Polres Tanjung Jabung Timur mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengamanan. Kami akan melibatkan 120 personil Polres Tanjung Jabung Timur dalam rangka mengamankan rapat pleno tersebut, baik yang berjaga di KPU, gudang logistik, melaksanakan patroli dan lain sebagainya. Tentunya kita antisipasi kerawanan-kerawanan apa yang akan muncul pada saat rapat. Kapolres minta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus menjaga kondusivitas selama tahapan pemilu 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menjadwalkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Tebo akan digelar pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Rekapitulasi akan digelar di Aula Kantor KPU Tebo. Setelah pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan selesai, KPU Tebo menjadwalkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuadiyah menjelaskan, rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tebo digelar di Aula KPU Kabupaten Tebo. Agar pleno tingkat kabupaten berjalan aman dan juga lancar, pihak KPU juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Tebo untuk bisa mengamankan proses rekapitulasi tingkat kabupaten. Pleno tingkat kecamatan, alhamdulillah kita sudah selesai semuanya. Jadi sampai yang PSU pun kemarin sudah selesai. Tinggal kita menunggu untuk pleno kabupaten. Untuk kabupaten kapan kita jadwalnya? Kalau untuk pleno kabupaten direncanakan itu tanggal 1 Maret 1, 2, 3. 1, 2, 3 hari ya? Iya.
Terkait persoalan pemungutan suara ulang yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, Ketua KPU menyebutkan untuk partisipasi pemilih tidak jauh berbeda dari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk PSU di 4 TPS, partisipasi masyarakat masih tinggi. Soal hasil Sirekap KPU yang saat ini belum menyentuh angka 100%, pihak KPU beralasan karena masih adanya perbaikan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat PPK di Kabupaten Sarolangun saat ini masih berjalan. Bawaslu Sarolangun yakin bahwa rekapitulasi akan selesai sesuai dengan jadwal. Progres rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun hanya menyisakan 3 kecamatan yang belum rampung. Seperti Kecamatan Sarolangun dengan jumlah 40 TPS di 3 kelurahan yakni Kelurahan Aur Gading, Sarkam, dan Gunung Kembang. Untuk Kecamatan Batang Asai ada 15 TPS dari 3 desa, serta Kecamatan Baten 8, 1 desa dengan 4 TPS. Kecamatan yang saat ini sudah selesai merampungkan rekapitulasi, yakni Kecamatan Cermin dan Gedang, Limun, Pauh, Mandiangin Timur, Kecamatan Singkut, Kecamatan Mandiangin, Pelawan, dan Air Hitam. Ketua Bawaslu Sarolangun Murdika melihat dari progres rekapitulasi suara, pihaknya optimis dan juga meyakini tahapan rekapitulasi akan rampung sesuai dengan tahapan. Karena rekapitulasi di tingkat PPK menjadi ruang untuk bisa memperbaiki kesalahan di tingkat KPPS. Pihak Bawaslu pun terus melakukan upaya pencegahan serta meminimalisasi potensi kecurangan maupun pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Sarolangun memastikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan selalu dipantau dan diawasi secara melekat hingga pergeseran kotak suara ke gudang KPUD Sarolangun selesai dilakukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi alokasikan Rp1 miliar untuk stabilitas harga pangan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kerinci yang saat ini terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan harga ini ternyata dipicu oleh kurangnya pasokan dari para petani. Padahal Kabupaten Kerinci ini merupakan lumbung padi di Provinsi Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi terbaru, saat ini saudara kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan. Ilwan, seperti apa untuk kondisi terkini untuk harga kebutuhan pangan di sana, Ilwan? Baik, terima kasih Vidya. Dapat saya laporkan untuk harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, dan kentang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kerinci saat ini terpantau mengalami kenaikan. Di mana untuk saat ini harga cabai merah dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp10.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang saat ini dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp7.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan dari para pedagang, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga ini terjadinya kenaikan harga. Salah satunya adalah berkurangnya atau minimnya pasokan dari para petani yang diakibatkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen akibat terdampak dari cuaca ekstrim dan bencana banjir yang melanda Kabupaten Kerinci pada beberapa bulan yang lalu. Dan menurut para pedagang bahwa kenaikan harga prediksi akan terus terjadi seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, minimnya pasokan bahan ke sejumlah kebutuhan pokok ini mengakibatkan para pedagang juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ya.
Ya, menjadi daerah lumbung padi di Provinsi Jambi, lantas seperti apa untuk kondisi terkini ketersediaan beras di Kabupaten Kerinci, Ilwan? Nah, untuk ketersediaan beras di Kabupaten Kerinci, berdasarkan informasi yang kami himpun dari perusahaan Badan Urusan Logistik atau Bulog Cabang Kerinci, terutama untuk ketersediaan beras dalam menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan, pihak Bulog Cabang Kerinci sendiri sudah menyiapkan sebanyak 3.118 ton beras, dan dari ketersediaan ini pihak Bulog mengaku bahwa sudah dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan ataupun meningkatnya permintaan masyarakat selama 6 bulan ke depan, termasuk juga di dalam bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan untuk harga jual beras di Perum Bulog Cabang Kerinci ini dijual dengan harga mulai dari Rp10.250 per kilogram hingga Rp11.500 per kilogram. Baik, Ilwan, sejauh ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan ini akan aman jelang bulan suci Ramadan nanti? Nah, pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri saat ini terus melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk memonitor ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Bahkan jika memang diperlukan nantinya saat kebutuhan pokok di dalam daerah tidak mencukupi, maka Pemkab Kerinci akan mendatangkan atau mengimpor barang dari kabupaten tetangga ataupun dari provinsi tetangga. Ya. Baik, terakhir Ilwan, kalau Anda melihat seperti apa untuk daya beli dari masyarakat terkait dengan hal ini di tengah banyaknya harga yang lumayan naik begitu? Nah, meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan, namun para pedagang mengaku untuk daya beli masyarakat saat ini masih relatif stabil. Terlebih lagi menjelang Ramadan, masyarakat memang banyak yang berbelanja untuk keperluan mereka dalam menghadapi bulan suci. Baik, terima kasih Ilwan Pasroni melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya, harga daging ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini terus melonjak naik. Dan harga ini diprediksi masih akan terus merangkak naik hingga bulan suci Ramadan. Kurang berarti. Menjelang Ramadan, harga daging ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meroket. Daging ayam dibanderol dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Seorang pedagang daging ayam di Pasar Rakyat Kecamatan Morosabek Barat Soy mengatakan, harga daging ayam terus naik selama 4 hari terakhir ini. Setiap harinya daging ayam naik sebesar Rp500 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam pada saat ini dipengaruhi oleh harga pakan yang masih mahal. Harga daging ayam yang dijual menyesuaikan dengan kenaikan dari distributor yang memasok ayam ke lapak miliknya. Walaupun harga daging ayam mengalami kenaikan, namun daya beli masyarakat tidak turun. Harga daging ayam diprediksi akan tetap mengalami kenaikan hingga Ramadan dan Lebaran mendatang. Potong aja, tidak apa-apa. Kalau 100 lebih lah. 100 lebih. Kalau hitung ini kalau tiga itu 100. Lebih dari 100 oh. Iya, itu rancangan. Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Dari kandang. Pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan harga daging ayam akan kembali normal seperti bulan sebelumnya, mengingat bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Muaro Jambi, Saudara, pemerintah kabupaten menyediakan anggaran biaya tak terduga atau BTT pada APBD sebesar Rp1 miliar. Anggaran tersebut untuk menstabilkan harga sejumlah bahan pokok jelang bulan suci Ramadan. Fenomena berfluktuasinya harga sejumlah bahan pokok saat menghadapi hari besar keagamaan seperti pada bulan suci Ramadan sudah kerap terjadi. Kenaikan harga dikarenakan tidak seimbangnya ketersediaan barang dengan permintaan. Selama 1 pekan lalu harga cabai dan daging ayam sempat naik, namun kini kembali normal. Pemkab Muaro Jambi telah mengantisipasi kenaikan harga komoditas jelang Ramadan dengan menyediakan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pada APBD sebesar Rp1 miliar. Dengan anggaran tersebut, ketersediaan barang dapat terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menegaskan, pemerintah menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan ke depan aman. Kemudian mendorong OPD terkait untuk menyerap produk para petani lokal dan mengadakan pasar murah, serta pemantauan aktif terhadap ketersediaan bahan pokok di pasar. Azam Apnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, laju inflasi di Provinsi Jambi secara tahun ke tahun pada bulan Januari 2024 ini sebesar 2,99% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,92%. Dan untuk bisa mengetahui informasi terbaru, kami saat ini saudara telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Septinita. Septi, selamat sore. Seperti apa laju inflasi di Provinsi Jambi per tahun 2024 kali ini, Septi? Baik, terima kasih Siska. Selamat sore Siska dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwasanya berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BPS Provinsi Jambi bahwa untuk laju inflasi di Provinsi Jambi year to year pada tahun 2024 per Januari ini sebesar 2,99% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,92%. Dan informasi yang kami peroleh saudara, perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2024 secara umum pun menunjukkan adanya kenaikan. Adapun per Januari 2024 di dalam Provinsi Jambi, saudara, terdapat 3 kabupaten kota yang mengalami inflasi, yakni Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo. Untuk inflasi tertinggi dalam Provinsi Jambi, yakni dari Kabupaten Kerinci, saudara, sebesar 4,47% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,65. Sementara untuk inflasi terendah, yakni dari Kabupaten Bungo sebesar 2,42% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,89. Dan untuk Kota Jambi, saudara, mengalami inflasi sebesar 2,65 dengan indeks harga konsumen sebesar 105,85. Untuk diketahui saudara, indeks harga konsumen atau IHK ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga, inflasi maupun deflasi di tingkat konsumen. Informasi yang kami peroleh dari BPS Provinsi Jambi, saudara, bahwa penyebab terjadi inflasi yakni inflasi kekurangan ketersediaan barang kebutuhan dan harganya di pasaran yang saat ini sedang mengalami kenaikan. Inflasi year to year ini pun terjadi, saudara, karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Jambi. Siska. Baik, terima kasih Septinita, reporter TVRI Jambi yang sudah melaporkan langsung terkait dengan IHK. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, menghadapi lonjakan pengunjung pasar, pemerintah Kota Sungai Penuh akan segera merenovasi Pasar Rakyat Beringin Jaya. Dan selama renovasi berlangsung, para pedagang akan direlokasi ke Jalan Tengah Kota Sungai Penuh. Jelang Ramadan, Pasar Rakyat Beringin Jaya mengalami lonjakan pengunjung. Untuk kenyamanan para pengunjung, pemerintah Kota Sungai Penuh akan merenovasi pasar tersebut. Selain meningkatnya pengunjung, kondisi pasar juga sudah banyak yang rusak. Nantinya setelah berenovasi, Pasar Rakyat Beringin Jaya diperkirakan dapat menampung 400 orang pedagang dan akan dibangun parkir di bawah tanah. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan pelaksanaan renovasi Pasar Rakyat Beringin Jaya segera dilaksanakan. Dan untuk diketahui bahwa pembangunan yang akan kita laksanakan berikutnya ini yang direncanakan ya Pak ya, itu 2 lantai yang bisa menampung berapa Pak? 400 pedagang. Ahmadi juga menyampaikan selama renovasi pasar dilakukan, para pedagang akan direlokasi di Jalan Tengah Kota Sungai Penuh sehingga para pedagang bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka pengedar sabu jaringan Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada Januari 2024 mencapai 142,21 atau naik sebesar 1,75% dibanding NTP pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP disebabkan meningkatnya indeks harga yang diterima petani. Nilai tukar petani merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan dan daya beli petani di pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, NTP Provinsi Jambi pada bulan Januari 2024 mencapai 142,21 atau naik sebesar 1,75% dibandingkan dengan NTP pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini disebabkan meningkatnya indeks harga yang diterima petani dibandingkan harga yang dibayar oleh petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di pedesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi pada bulan Januari 2024, NTP Provinsi Jambi naik sebesar 1,75% dibandingkan dengan NTP bulan Desember tahun 2023 dari 139,77 menjadi 142,21. Peningkatan NTP pada Januari 2024 disebabkan karena naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP Januari 2024 dipengaruhi naiknya NTP di 4 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan sebesar 2,85%. Kemudian tanaman perkebunan rakyat 2,28%, peternakan 0,80% dan subsektor perikanan sebesar 0,25%. Sementara untuk subsektor tanaman hortikultura mengalami penurunan sebesar 7,75%. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ekonomi Provinsi Jambi di tahun 2023 yang lalu tumbuh sebesar 4,66%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa perusahaan yang mencapai 16,84%. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh 4,66%. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha mencapai 16,84%. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi yakni pengadaan listrik dan gas 12,15%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 8,87%, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,76%, kategori jasa lainnya tumbuh 8,54%, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,29% dan konstruksi tumbuh 7,98%. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 5,61%, industri pengolahan 4,16%, dan pertambangan dan penggalian tumbuh 0,07%. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan 31,83%, diikuti pertambangan dan penggalian 15,31%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,30%, dan industri pengolahan sebesar 9,98%. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, sejumlah desa di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdampak banjir sejak beberapa pekan terakhir. Meski saat ini air mulai surut, masyarakat diimbau waspada mengingat potensi munculnya sejumlah penyakit pasca banjir. Beberapa desa di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdampak banjir sejak 1 pekan yang lalu. Mulai dari Desa Rawa Panjang, Desa Terjun Gajah, Desa Pematang Bulu, Desa Pematang Lumut, Muntialu, dan Desa Serdang Jaya.
Pasca banjir, lingkungan menjadi kotor, sehingga sejumlah penyakit patut diwaspadai oleh warga sekitar, seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, serta diare. Karena lingkungan menjadi kotor, Kepala Puskesmas Sukorejo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sunendi mengatakan, sisa air hujan yang menggenangi dan juga bercampur pada benda tertentu bisa menyebabkan kuman penyakit. Selain itu juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika dibiarkan, penyakit demam berdarah dengki juga bisa mengintai warga. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan membersihkan lingkungan. Beberapa hari ini ada peningkatan yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan atas ataupun ISPA. Kalau untuk diare paling hanya sekitar 6 kasus yang ditemukan pasca banjir ini. Upaya menjaga dan menciptakan lingkungan bersih menjadi kunci utama dalam penanggulangan wabah penyakit. Masyarakat juga harus bisa mewaspadai kemungkinan kasus gangguan pencernaan, diare, dan juga gatal-gatal. Jika kasus penyakit pasca banjir meningkat, warga harus segera melaporkan dan juga memeriksakan diri ke bidan desa atau langsung ke pelayanan Puskesmas Sukorejo. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Terkait darurat narkoba, Saudara, jajaran Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan 4 orang tersangka pengedar narkoba di Kecamatan Geragai. Barang haram tersebut berasal dari kota Jambi yang siap untuk diedarkan. Empat orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu digiring petugas usai melakukan aksi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keempat orang tersangka diamankan di Desa Kota Baru dan Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2 orang tersangka merupakan warga Kecamatan Morosebak Barat atas nama Mulyadi dan Jasmine ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 yang lalu di Desa Kota Baru. Sedangkan untuk 2 orang tersangka lainnya atas nama Triwidodo dan Mustafa Kamal merupakan warga kota Jambi yang ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024 di Desa Sukamaju. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 11,76 gram dengan total kerugian negara hingga Rp15.288.000. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun kurungan penjara, maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Ini merupakan hal yang luar biasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena di minggu-mingguan tersebut kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemilu, namun kita masih komitmen dalam rangka memberantas narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur pada saat ini masih mendalami keterlibatan 4 orang tersangka tersebut, mengingat waktu penangkapan tidak terlalu jauh. Selain berlokasi di kecamatan yang sama, 2 desa tersebut juga berdampingan dan berada di jalur lintas yang merupakan pintu masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Klifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.